Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang kebutuhan dan kelangkaan. Yang terdiri dari 1. Saya Muhammad Hofi, NPM 2122 1193. Dan sebelah saya Siti Salatul Karuna dengan NPM 21221100 dan saya Samsul Arifin dengan NPM 101. Mari kita simak video selanjutnya. Nah, segitu. Baik, di sini kelompok kami, kelompok 1 akan menjelaskan tentang kebutuhan dan kelangkaan. Poin pertama adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia dan tingkat kepuasan manusia dalam hidup yang sebagaimana mestinya. Adanya kebutuhan hidup manusia adalah suatu tuntutan untuk hidup layak sebagaimana mestinya, seperti itu. Adapun kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas karena sebagai pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup, karena tanpa kebutuhan manusia itu akan kehilangan kontrol, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 7. Yang pertama adalah usia, di mana usia ini sangat mempengaruhi dalam faktor-faktor kebutuhan hidup, karena usia itu bisa menentukan tingkat kebutuhan kita, seperti itu. Yang kedua adalah pendidikan, karena dengan tanpa pendidikan kebutuhan manusia itu akan tidak teratur, seperti itu. Lanjut yang poin ketiga adalah teknologi. Ini sangat mempengaruhi dalam kebutuhan manusia, karena dengan adanya teknologi manusia itu akan lebih gampang meraih apa yang diinginkannya atau kebutuhannya, seperti itu. Adalah pendapatan ini ya, dalam kehidupan pasti kita juga mempunyai pendapatan, khususnya itu lebih tertuju kepada konsep ekonomi pendapatan. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga mempengaruhi dalam faktor kebutuhan manusia. Yang keenam adalah lingkungan sosial budaya, di mana sejatinya manusia adalah makhluk sosial, seperti itu. Yang ketujuh yaitu promosi ini masuk dalam konteks jual beli, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemenuhan kebutuhan. Nah, alat pemenuhan kebutuhan ini tercapai jika tersedianya alat berupa barang dan jasa. Nah, barang ini adalah segala sesuatu yang sifatnya terwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Contohnya seperti peralatan rumah tangga, kemudian perlengkapan sekolah. Semua yang bisa dilihat dan dapat diraba itu dapat dikatakan dengan barang. Kemudian jasa adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak terwujud. Contohnya seperti jasa konsultan hukum, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Nah, alat pemenuhan kebutuhan ini dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, barang menurut ketersediaannya, kemudian yang kedua, barang menurut tujuan penggunaannya, kemudian yang ketiga, barang menurut hubungan dengan barang lain, kemudian yang keempat, barang menurut proses pembuatannya. Nah, yang pertama, barang menurut ketersediaannya adalah dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, barang ekonomi, kemudian barang bebas, kemudian yang ketiga barang lead. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi ini jumlahnya relatif terbatas, sementara yang membutuhkannya sangat banyak. Nah, untuk memperoleh barang ekonomi ini, maka diperlukan sebuah pengorbanan tertentu yang dapat berupa uang atau tenaga. Misalnya, untuk kita mengkonsumsi suatu makanan. Nah, itu seseorang harus membayarnya dengan uang dan harus mengeluarkan uang tersebut. Kemudian yang kedua,
barang bebas. Barang bebas ini merupakan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya melimpah. Nah, untuk memperolehnya, seseorang tidak perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Contohnya seperti udara untuk bernafas dan sinar matahari. Nah, itu pemenuhannya jumlahnya melimpah. Jadi seseorang tidak perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Kemudian yang ketiga, barang lead. Barang lead merupakan barang yang ketersediaannya berlebihan dan akan merugikan dan membahayakan manusia. Contohnya seperti ketersediaan air yang melimpah itu dapat menyebabkan banjir. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kelangkaan sumber daya, yang mana pada pembahasan subbab ini dijelaskan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi. Akan tetapi, sumber daya digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi jumlahnya terbatas. Keterbatasan inilah yang akan menyebabkan kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan barang dan jasa. Untuk mengonsumsi barang dan jasa, dibutuhkan kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengelola sumber daya menjadi barang dan jasa. Akan tetapi, sumber daya bersifat terbatas dan kebutuhan manusianya jumlahnya beragam. Akibatnya, sumber daya tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan kelangkaan. Dan selanjutnya itu sebab-sebab kelangkaan. Kelangkaan mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya secara rasional dengan mengeluarkan pengorbanan. Kelangkaan disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Ada 5 faktor. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang dimana alam menyediakan sumber daya yang melimpah, tetapi jumlah terbatas. Meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, jumlahnya akan terus berkurang. Hal ini tidak dilepas dari sifat manusia yang serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kedua itu perbedaan letak geografis. Persebaran sumber daya di penjuru dunia tidak merata. Ada daerah yang memiliki tanah subur dan ada daerah yang kaya barang tambang. Sebaliknya, ada daerah yang tandus dan dari kekurangan air bersih. Perbedaan letak geografis ini dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Menurut Thomas Robert Malthus, ahli ekonomi, manusia tumbuh mengikuti deret ukur dari angka 1, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Sementara itu, laju produksi tumbuh mengikuti deret hitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara itu, laju produksi tumbuh mengikuti deret Akibatnya dari hasil produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Produksi adalah mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang. Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi.
yang dimana perkembangan teknologi ini di negara maju berlangsung secara cepat, sementara perkembangan teknologi di negara berkembang lebih lambat daripada perkembangan kebutuhan barang dan jasa. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam merupakan faktor alam yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan, terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Contohnya bencana banjir dapat mengganggu distribusi barang dan jasa. Keterlambatan distribusi menyebabkan masyarakat tidak dapat untuk segera mengonsumsi barang dan jasa. Kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya sehingga menyebabkan tidak semua barang dan jasa dibutuhkan tersedia. Kelangkaan sumber daya ekonomi membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah. Ada 3 poin dari kelangkaan sumber daya ekonomi, yaitu kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu kelangkaan sumber daya modal. Dari kelangkaan sumber daya alam, yang poin pertama, yang meliputi dari sumber energi, barang tambang, hutan, dan air. Ketersediaan sumber daya alam di tiap-tiap negara tidak sama. Negara-negara maju umumnya memiliki keterbatasan barang mentah seperti barang tambang, hasil hutan, dan hasil perikanan. Untuk memperoleh barang-barang mentah, negara-negara maju mendatangkan dari negara lainnya. Poin yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Walaupun jumlahnya cukup besar, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Akibatnya tingkat produktivitas kerja juga rendah. Sebagian besar sumber daya manusia di negara berkembang memiliki sifat kurang terdidik, terlatih, pengalaman, terampil, memiliki jiwa wirausaha dan kreatif. Yang terakhir itu kelangkaan sumber daya modal. Kelangkaan modal merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara miskin dan sedang berkembang. Misalnya modal untuk penyediaan bahan mentah, pembayaran upah pekerja, dan pemeliharaan peralatan produksi. Selain itu, teknologi yang dikembangkan di negara-negara miskin dan sedang berkembang masih bersifat tradisional. Akibatnya kemampuan produksi sangat terbatas sehingga tidak mampu menghasilkan keseluruhan barang dan jasa yang dibutuhkan.